Oke, jadi teman-teman media terima kasih sudah mau menunggu. Jadi cepat sekali karena sederhana sekali, kami tidak mau berlama-lama karena to the point apa yang dipanggilkan para terlapor, apa yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya, apakah ini akan segera dilimpahkan atau bagaimana. Tapi pada dasarnya bahwa kami tetap menitik beratkan pada klaster kedua, ya, pada klaster kedua untuk segera dilimpahkan. Itu yang pertama yang kami sampaikan ya kepada pihak Polda Metro, penyidik kami, Kamnek ya. Terus kemudian ada beberapa upaya ya yang dimohonkan oleh pihak klaster pertama terkait pertemuan Bapak Egy Sujana dan DHL ya, Damai Hari Lubis. Itu juga menjadi pembahasan. Itulah kepentingannya kami dipanggil, bahwa kemudian ada permohonan restoratif yang dilakukan pihak terlapor ya. Kami menyambut baik, kami menganggap bahwa ya tidak ada masalah kalau memang itu adalah upaya yang baik yang menuju sesuatu yang kenapa sih kita harus memenjarakan orang, kan itu persoalannya kan. Karena memang aktor intelektualnya di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja kita. Jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Hari Lubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Karena kami ini melihat bahwa apa yang kita laporkan kan berbeda tuh dengan Bapak, adalah ada delik aduan absolut ya, dan ada delik umum, sehingga itu perlu kita kaji dulu bersama, berdiskusi bersama Polda Metro, dan ini akan berlanjut terus kita berdiskusi karena permohonan juga sudah ada ya kita sisa merespon sebenarnya. Tapi apapun itu kami tetap menunggu konfirmasi dari Bapak Insinyur Joko Widodo ya, seperti apa nantinya, apakah kita ikut dalam perdamaian tersebut. Tetapi apapun itu, Pradi Bersatu khususnya ya tetap merespon baik segala sesuatu yang baik untuk bisa kami diskusikan dan duduk bersama nanti bila mana memang pihak dari Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis, karena beliau juga senior saya ya, Bang Egy ya. Jadi kami merespon baik. Kami akan mempertimbangkan seluruhnya untuk bisa dilakukan restoratif justice. Artinya kita tidak menutup pintu untuk itu, namun kami tetap berkoordinasi dengan Bapak ya di sini sebagai korban yang memang betul-betul difitnah, dilecehkan, body shaming yang bertahun-tahun, nggak kayak yang lain ya kan, baru 1 minggu 2 minggu udah keberatan gitu. Tapi kalau Bapak itu 10 tahun hidupnya itu ya. Tetapi apapun itu kita hadapi. Untuk laporan-laporan yang baru kita juga hadapi, kita juga berkonsultasi bahwa nanti jatuhnya di mana itu terserah penyidik ya, dan di mana letak kesalahannya kita betul-betul harus periksa tuh, di mana penghinaan dan apakah memang seorang Roy, Mas Roy yang terhormat itu masih memiliki nama baik gitu loh. Karena statusnya pada saat dia membuka laporan itu minta jadi tersangka, dan ini adalah pertanyaan yang paling substansial yang akan dilakukan oleh penyidik, bahwa ketika penetapan tersangka apakah itu masih memiliki nama baik. Nah itu perlu ahli itu ya kan, apakah seorang yang berstatus tersangka yang notabene ketika kemudian kita berbicara tindak pidana, ketika mendapatkan unsur ada tindak pidananya, berarti pelaku kejahatan. Nah kalau pelaku kejahatan masih memiliki nama baik nggak? Nah itu ya kita serahkan pada penyidik nanti untuk laporan Mas Roy ya. Saya menanggapi itu. Terus kemudian kalau untuk Bang Egy, ES dan DHL, Damai Hari Lubis ya, kawan-kawan kita juga kita lihat, karena memang saya melihat ada hubungan
batin yang erat antara Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bang ES ya. Dibuktikan bahwa pada saat pencalonan di Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI, Bang Egy adalah tim. Bang Egy adalah tim di situ. Tetapi apapun itu, ya kita kembalikan kepada Bapak di Solo. Nanti coba akan kami komunikasikan juga dengan Bapak nanti di Solo ya. Karena saya juga tidak bisa mengambil keputusan, walaupun memang Pradi Bersatu itu adalah sehat saat ini. Untuk Bapak Insinyur kita menjaga Presiden ke-7 saat ini, baik dari segi hukum, apapun yang menimpa beliau, kita akan hadapi. Tidak hanya pada tim kuasa hukumnya, berbeda ya, tim kuasa hukum dengan tim hukum yang kami ada untuk Bapak Insinyur Joko Widodo. Selanjutnya, jadi Bang tadi apa aja sih hasil dari disampaikan oleh penyidik tadi? Bahwa sudah diajukan surat, apakah Pradi Bersatu dan pelapor yang lain berkenan untuk RJ, ya. Kita akan diskusikan bersama teman-teman, utamanya di Pradi Bersatu itu kan adalah satu badan hukum yang tentunya kita akan rapatkan kemudian apakah ini disetujui. Tetapi saya rasa keputusan itu tetap diambil secara kolektif untuk Pradi Bersatu ya, kolektif, dan kami tetap menunggu arahan dari Bapak Insinyur. Penegasan kembali RJ ini untuk yang 2 saja apa? Ya, yang 2 aja, yang 2 aja, yang 2 aja, yang 2 aja. Ada 5 kalau satu kan? Ada 5. Ya. Tetapi kalau Pradi Bersatu karena dia adalah organisasi advokat, kami memikirkan juga nih ada satu nih advokat, ya kan? Apapun itu, Siapa itu dampaknya tidak bagus ya. Ada berinisial K, ya? Kurniati Royani. Ya, betul. Jadi beliau juga dan seorang advokat. Saya rasa di dunia advokat tidak boleh lah. Berarti 3 ini juga dibuka peluang untuk RJ ya? Kalau Pradi Bersatu membuka pastinya, tapi tetap menunggu arahan dari Bapak ya. Ya, nggak tahu dari Samuel Salken mungkin bisa menyampaikan dari Bapak. Baik, saya mungkin sedikit saja menjelaskan. Jadi kan pelaporan ada 2 dari Pak Jokowi ya terkait masalah ijazah. Di 3 mana laporan juga lain. 3 laporan. Pak, ke enggak, kamera. ada 2 kelompok. 3. Ada 2 kelompok ya. Jadi dari Pak Jokowi dan dari relawan. Ya, di relawan ini ada 4 orang yang membuat laporan. Nah, juga laporannya hampir mendekati sama, cuma di konteks yang berkaitan dengan masalah relawan itu ada pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan masalah ITE, undang-undang informasi ya. Terus kemudian kalau memang nanti semangat daripada yang 2 orang ya itu sudah mendapatkan suatu kepastian bahwa ini diselesaikan dengan cara RJ, tentunya kami sebagai pelapor ya, bagian dari pelapor ini juga tentunya akan mengikuti arah daripada Pak Jokowi. Kalau memang nanti misalnya kemudian juga yang lain 3 mengikuti arus seperti itu, kami tidak keberatan. Karena tadi juga saya sudah sampaikan, 5 orang ini adalah bagian, bukan aktor utama dari kasus ijazah palsu ini. Sehingga rasa maaf dan juga kepentingan-kepentingan nasional ke depan itu tentunya harus kita kedepankan dalam kaitan ini ya. Nah, tentunya juga karena ini sudah jadi tersangka, bagaimana nanti RJ itu akan dilakukan dan bagaimana penyelesaiannya. Ya. Lanjutnya kita akan informasikan lagi. Gitu. Jadi 2 poin itu saja disampaikan oleh penyidik tadi, Pak. Dan apakah ini masih di ranah kepolisian ya atau masuk ke ranah penuntutan? Karena RJ yang diperbolehkan oleh KUHP yang baru juga bisa dilaksanakan di penuntutan. Ya, ini kita lihat nih, apakah masih memungkinkan di kepolisian. Jadi semuanya kita kembalikan juga kepada pihak kepolisian, prosesnya, kemudian seperti apa, apakah berkas sudah dikirim atau tidak. Ini kan perlu pendalaman lagi kan. Tetapi kalau memang belum, saya rasa harus disegerakan, karena jangan sampai berkas ini sudah nyebrang atau sudah di gitu ya. Tahap 1 ya. Ya, P21 ya, P21 atau tahap 1 sudah dikirim berkas, kemudian itu mau ditarik kembali, saya rasa di situ peluangnya agak-agak sulit ya. Tentunya pasti RJ-nya berada pada tangan kejaksaan. Tapi apapun itu, karena laporan kita adalah delik umum, kewenangan itu kembali kepada penyidik sebenarnya. Ketika tidak ada lagi pihak-pihak yang keberatan, katakanlah
Pradi Bersatu sudah tidak berkeberatan dengan hal ini dan sudah ada pernyataan yang kita buat misalkan kemudian penyidik masih bisa melanjutkan perkara ini, sebenarnya kembali kepada penyidik lagi, bolanya ada di penyidik lagi karena ini delik murni ya, sangat berbeda dengan delik aduan absolut, artinya ketika dicabut selesai gitu. Nah baik dari pihak Pak Samuel Soken maupun dari Pradi Bersatu itu seperti apa nanti menyikapinya, kembalikan lagi kepada penyidik. Tetapi apapun itu, kalau itu koordinasi yang melingkar sudah dilaksanakan oleh Bapak Pak Insinyur Joko Widodo, maka kami apresiasi semua hal yang baik, kami tetap apresiasi untuk bisa melaksanakan hal-hal yang baik, tentunya seperti itu. Nanti kalau Pak Jokowi sudah memberikan mandat untuk hak ini damai, dari Pradi Bersatu dan pelapor ini akankah mengirimkan dokumen RJ ke polisi untuk pasti, secara resmi? pasti. Kami kalau ini yang terbaik menurut Bapak, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan itu secepatnya ya. Secepatnya kami akan laksanakan itu. Bahwa ini adalah perintah dari Bapak Insinyur Joko Widodo, walaupun itu adalah hak anak bangsa ya, tetapi kami melihat kecintaan kami terhadap beliau, dan kami nggak usah diragukan lagi soal itu. Kami adalah militan untuk Pak Insinyur Joko Widodo. Ini soal tanggapan yang tadi kuasa hukum Abang sebagai kuasa hukum dan beberapa terlapor yang dilaporin oleh Roy Suryo, itu ada berapa sih yang Abang jadi kuasa hukumnya, berapa terlapor? Siapa saja? 7. Intinya 7. Ke-7-7-nya adalah menunjuk tim hukum dan dibuat tim hukum RJ2 ya, kalau nggak salah ya Pak ya, atau relawan Jokowi. Bahwa tim hukum RJ2 ini yang berafiliasi pada Pradi Bersatu, yang saat ini Pradi Bersatu juga ada Penkum namanya, Posko Penegakan Hukum. Nah, semua saat ini sudah terkumpul ada 22 lawyer yang sudah menerima kuasa. Nama-namanya sudah ada beberapa lawyer-lawyer yang boleh dikata malam melintang juga di dunia hukum, itu termasuk Pak Suwadi. Kita adalah satu tim semua untuk membela YouTuber Nusantara, Unpacking ya, yang dilaporkan kan Unpacking, terus kemudian YouTuber Nusantara dan Mo1 TV, itu kesemuanya adalah klien kami. Inisialnya boleh diinisial apa? Gitu. Ya nanti kita akan spill ketika menerima panggilan, karena takutnya ada kesalahan administrasi pada saat pelaporan sehingga ketika mau dipanggil itu tidak boleh lagi diulang. Artinya siapa saja yang akan dipanggil nanti itu yang pada saat ada pemanggilan klarifikasi dulu itu pasti kita. Tapi yang jelas adalah YouTuber Nusantara itu beranggotakan ada 7 orang ya, terus kemudian ada salah satu podcaster juga atau YouTuber, terus kemudian ada satu nih yang menarik, inisial F. 9 ya ada beberapa. Ada 9 ya, karena digabungkan antara laporan Demokrat dan laporan Roy Suryo. Nah seperti itu. Nah, jadi ini counter attack-nya gitu ya. Ya, jadi teman-teman bisa melihat tuh counter attack-nya seperti itu. Jadi laporan Partai Demokrat juga berbeda tuh. Nah, ada 4 nama. Kalau yang di YouTuber Nusantara 7 totalnya. 7. Tetapi apapun itu ya, yang ada yang menarik. Ada inisial F tadi ya. Ada inisial F yang itu sangat saya rasa memang dia bukan bagian dari YouTuber Nusantara, tetapi dia juga ikut dilaporkan. Inisial F ini. Benar Firdaus Oiwobo nggak Pak? Ya? Benar Firdaus Oiwobo nggak sih Pak? Nah itulah yang saya ya mungkin Ya, teman-teman udah wartawan terjawab lebih lah itu. lebih mengerti itu ya. Tapi di Sel F ini kita kan belum bisa pastikan bahwa itu apakah Firdaus ya. Tetapi saya rasa itu informasi yang kami dapatkan itu boleh dikata 75% benar ya. Jadi ini yang sangat menarik. Jadi semuanya dilaporkan, siapapun yang membantah, yang membela Bapak Insinyur Joko Widodo itu wajib dilaporkan. Kelihatannya seperti itu. Nah inilah yang membuat kami menjadi sangat lucu. Tetapi apapun itu kita hadapi ya, karena bentuk laporan ya. Ya teman-teman dan masyarakat Indonesia bisa melihat bahwa ini sudah main hantam kromo. Saya menyampaikan kepada masyarakat ini sudah mulai hantam kromo nih. Ini udah membabi buta ya.
Tapi apapun itu kita hadapi. Kami sebagai tim hukum dari relawan Jokowi tetap konsisten menghadapi dengan gentleman dan jangan salah. Kami lapor balik. Counter dilawan dengan counter. Ya, demikian ya. Tadi dibahas nggak soal terlapor ini oleh penyidik? Ya saya sempat tanyakan apakah dia jatuh di Kamnek atau di mana, tetapi belum ada Jadi saya penyidik. jelaskan. Jadwal pemeriksaan juga belum ya? Belum. Jadi gini, Ya. karena ini pelaporan masih bentuknya, Iya. kita kan belum tahu Iya. jatuhnya ke Kapnek lagi atau ke wilayah yang lain. Ya. Gitu ya. Karena Ya. divisinya kan banyak, ya. Ada Renakta, terus Ada juga cyber, ada Ya. yang lain-lain gitu. Kita lihat aja perkembangannya Ya. nanti seperti apa. Oke, terima kasih. Oke. Dan yang jelas kita dari tim hukum itu tidak akan pernah mundur melihatin persoalan ini. Oke. Ada pertanyaan? Mereka melakukan hal yang seperti itu, kita juga akan mencoba melakukan Hal yang sama. gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Cukup sih, Oke. Pak. Cukup ya. Cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman media. Terima kasih, Ya. Bang. Oke.